Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan lanjutan dari rekapitulasi, di mana kita telah merekap secara global, yaitu total gaji bersih, terus gaji bersih tertinggi, gaji bersih terendah, dan rata-rata gaji bersih. Nah, seperti dalam tayangan video ini adalah hasil dari rekapitulasi yang sudah pernah kita buat. Nah, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan dengan yang ini ya. Jadi misalnya, bentar ya, ini sudah ada draftnya. Draftnya ini akan kita bersihkan dulu nih, supaya nanti agak lebih cepat. Ini sudah saya buat draftnya. Ya, jadi ya, oke. Ini saya rapikan dulu ya konsepnya. Ini konsepnya saya rapikan. Nah, di sini kita ingin mengetahui rekapitulasi dari masing-masing field, yaitu salah satunya field gender ya, yang berjenis kelamin wanita itu ada berapa orang, yang berjenis kelamin pria ada berapa orang. Ini pertama. Nanti yang lain Anda boleh mencoba sendiri ya. Untuk melakukan pembuatan rekapitulasi tentang jumlah gender masing-masing, itu wanita ada berapa orang, pria ada berapa orang, kita akan menggunakan perintah yang namanya conif. Di sini ada yang namanya conif, kita cari. Kalau di sini tidak ada, Anda boleh mengetikkan di search for a function. Ini ada conif. Nah, fungsinya untuk menghitung ada berapa yang memenuhi kriteria itu. Prakteknya sederhana, simple, kita ikut saja. Untuk membuat rumus ini kita dibantu yang namanya function argumen. Di dalam function argumen ini kita diminta untuk mengisikan range-nya. Jadi function argumen dari conif ini kita diminta untuk mengisikan range-nya. Berarti range-nya itu mulai dari C2 di sini sampai dengan C11. Ini ada 10 record. Nah, ini kita kunci dengan tombol F4. Sebelum kita kunci, amati terlebih dahulu. Ini kan ada sel C2.2 C11. Kalau ini kita kunci dengan tombol F4, maka C2 akan menjadi $C $2, C11 akan menjadi $C $11. Nah, itu. Ini tujuannya apa? Supaya nanti kalau di copy ke bawah dia tetap di C2 dan C11. Kenapa? Karena kalau tidak dikunci, nanti C2 akan berubah menjadi C3, C11 akan berubah menjadi C12. Padahal data kita hanya dari C2 sampai C11, C12 tidak ada. Gitu maksudnya. Sedangkan kriterianya ini kita klik di sini. Wanita ya, sudah selesai. Kita buktikan hasilnya. Ini boleh kita drag. Nah, 4 dan 6. Kalau dihitung secara manual, apakah benar jumlah wanita adalah 6? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga untuk jumlah pria 4, apakah benar? Kita hitung boleh secara manual. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Nah, untuk lebih meyakinkan dan memantapkan, kita juga boleh membuat rekapitulasi dari yang berpendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan sarjana. Tetapi ada sedikit variasi. Cuman variasinya apa? Kita ikuti dulu yang seperti baru kita buat. Ini boleh kita
scroll gini ya, atau mungkin persentasenya diperkecil boleh supaya datanya bisa lebih memuat lebih banyak macam ini. Nah ini sudah macam itu. Kemudian splitnya ini juga boleh supaya nggak terlalu besar ya. Splitnya ini sementara boleh kita buang saja lah ya. Splitnya sementara boleh kita buang atau dinonaktifkan. Nah ini netral ya sekarang. Sudah netral. Sekarang kita lihat seperti apa ya. Kita lihat gini. Jadi kita klik di sini, kita buat rumus seperti yang untuk menentukan wanita maupun pria, yaitu dengan rumus sum if. Ya, kita lewat insert function, kemudian count if ya, maksudnya count if. Range-nya berarti kalau untuk pendidikan mulai dari E2 sampai E10. Ini kita kunci juga dengan tujuan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kriterianya klik sini, kemudian klik OK, selesai. Kemudian kita double klik. Nah di sini SD 3 kita hitung manual. Supaya yakin aja 1, 2, 3. SMP juga 3, 1, 2, 3. SMA 2, 1, 2. SMK hanya 1 dan sarjana hanya 1. Ini sama ya dengan waktu membuat rekap di gender. Nah yang satunya ini kita ingin membuat suatu rekap yang berpendidikan SD ya, itu kita akan menghitung gajinya, gaji pokoknya ada berapa juta dan seterusnya. Perintah yang dipakai adalah perintah mirip dengan count if, tapi perintahnya adalah sum if. Sum if, kalau tidak ada di sini kita ketik sum if macam itu. Nah ini ketemu, terus kita oke. Tetapi perhatikan di dalam fungsi argonya ada 3 kolom. Range itu tetap ya, range-nya berarti karena berdasar pendidikan berarti mulai dari E2 karena gaji pokok berarti sampai H11. Di sini kita sebut. Jadi ada 3 kolom, 4 kolom ya. Namun kolom F dan kolom G ini hanya kolom loncatan saja, tidak ada gunanya. Karena SMK menuju ke gaji kan memang melompati kolom F dan kolom G. Tetap kita kunci F4. Kriterianya tetap di sini, nggak usah dikunci. Sum range-nya mulai dari H2 sampai H11 ini kita kunci F4 juga. Terus kita perhatikan jumlahnya sudah ada di formulir result, kita oke. Kemudian kita tinggal double klik. Nah boleh kita rapikan nih dengan komisaris di sini. Kalau nggak cukup kita double klik. Desimalnya kalau terlalu mengganggu ya dibuang aja. Nah logikanya adalah kalau Anda jumlah di sini adalah jumlahnya kalau nggak cukup ya, kalau muncul crash nggak cukup, kita gunakan otomatis double klik 16.800.000, maka ini juga harusnya 16.800.000. Nah logis ya, logis. Sedangkan jumlah dari masing-masing pendidikan kalau mau juga boleh, pasti jumlahnya 10. Tuh macam itu. Ini juga boleh dirapikan. Ya demikian rekapitulasi dari ini. Kita tapi menyadari sekali lagi berdasar kode tertentu kita bisa membuat laporan-laporan seperti yang sudah kita bahas. Karena kita paham bisa membuat kode, bisa menciptakan atau meng-create kode dan menerjemahkan kode.
dari itu, karena kemampuan kita yang itulah kita akhirnya bisa sampai membuat rekapitulasinya. Jadi kesimpulan sekali lagi, seseorang yang berkecimpung atau bekerja terkait pengolahan data itu wajib: 1. Paham atau bisa membaca kode, 2. Bisa menciptakan atau membuat kode, dan yang ketiga bisa menerjemahkan kode. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada tayangan video kali ini. Nanti di dalam video lanjutan kita akan membuat bagaimana mensortir dan memfilter suatu data. Maka ikutilah terus dengan tekun dan setia video-video yang disampaikan oleh Master Santo ini agar Anda semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPL Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.